Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, semoga kalian tetap sehat semua ya, dan masih semangat belajar. Hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang cara penugasan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Persiapkan bukunya dan jangan lupa berdoa. Tugas yang pertama adalah aktivitas yang kedua. Kita mulai dari aktivitas yang kedua. Aktivitas ke-1 dikosongi ya. Aktivitas yang ke-1 dikosongi. Kita mulai dari aktivitas yang kedua. Kalian diminta untuk memberi tanda centang pada pernyataan yang tepat. Nomor 1 contohnya, tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan menggunakan jawabannya spora, seperti itu. Tinggal kasih tanda centang jawabannya. Contoh lagi nomor 2. Spora terletak di dalam titik-titik. Di mana letak spora? Di kotak spora atau daun tumbuhan. Kalian bisa cek di materinya yang sudah di-share sama Ustadz. Spora berupa titik-titik pada daun. Spora itu bentuknya seperti apa? Spora itu adalah seperti bintik-bintik. Spora bisa berpindah tempat karena terbawa oleh titik-titik. Tinggal kasih centang. Aktivitas yang ketiga, halaman 105. Untuk aktivitas yang ketiga ini mohon ditunggu ya, karena ini gambarnya masih kurang jelas ya. Contohnya yang jelas itu ini lidah buaya. Ini kalian diminta untuk memberi tanda centang atau tanda silang pada tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Mana kira-kira di antara 6 ini yang termasuk tumbuhan atau tanaman yang berkembang biak dengan spora? Nanti Ustadz share di grup nama-nama tumbuhannya ya. Jadi bisa dikerjakan untuk halaman yang lain dulu. Selanjutnya, aktivitas yang keempat yaitu materi tentang PPKN ya. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Tuliskan sikapmu bila mengalami peristiwa tersebut. Nomor 1 contohnya. Bagaimana sikap kamu bila melihat teman yang merusak tanaman di sekolah? Ini bedanya dengan kemarin adalah kalau kemarin kalian diminta memberikan saran atau masukan kepada teman. Kali ini bukan saran tapi tindakan kamu. Jadi apa yang kamu lakukan kalau kamu melihat ada temanmu merusak tanaman sekolah? Contohnya, apa yang kamu lihat kalau kamu melihat temanmu merusak tanaman sekolah? Maka aku segera membetulkannya. Itu ya. Segera memperbaikinya kembali. Itu namanya sikap, tindakan kita ketika melihat sesuatu. Berbeda dengan saran. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas saran. Saran itu adalah masukan yang kita berikan kepada orang lain. Kalau tindakan itu adalah apa yang kita lakukan kalau kita melihat kejadian atau terjadi sesuatu. Paham? Nomor 2. Bagaimana sikap kamu melihat berita perusakan lahan konservasi hutan? Jadi hutan itu sekarang banyak dirusak, banyak ditebang pohonnya, ya kan? Kira-kira apa sikapmu? Apa yang kamu lakukan kalau kamu melihat ada banyak orang menebang pohon sembarangan? Itu ya. Apakah kamu bakal menanam pohon kembali di sana, atau kamu melaporkan ke polisi, atau bagaimana? Itu namanya sikap. Paham ya? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan bila melihat temanmu tidak ikut membantu pemeliharaan tanaman di sekolah? Apa yang kamu lakukan kalau ada teman kamu nggak ikut menjaga tanaman di sekolah? Apa yang kamu lakukan? Bisa mengajaknya atau bisa membujuknya supaya dia mau ikut kerja bakti dan sebagainya. Intinya ini adalah tindakan yang kamu lakukan kalau kamu melihat sesuatu. Paham? Oke, sekarang aktivitas yang kelima. Perhatikan baik-baik. Tuliskan bentuk kerjasama yang dapat kamu dan teman-teman lakukan agar kejadian tersebut tidak terulang.
Ini adalah apa yang kamu lakukan beserta kamu dan teman-teman kamu supaya kejadian coret-coret tembok atau buang sampah atau merusak tanaman itu tidak terulang. Apa yang kamu lakukan? Nah, ya kan? Seperti membuat poster peringatan di dalam kelas supaya tidak boleh merusak dinding atau fasilitas sekolah. Seperti itu. Kerjasamanya apa? Saling menjaga di antara satu teman dengan teman yang lain itu. Atau juga kalau banyak temannya bisa menasehati. Kalau ada yang melihat salah satu teman kita mencoret tembok, segera teman yang lain menasehati. Bagus. Sekarang lanjut untuk halaman yang 107. Matematika ya. Selesaikan operasi hitung pembagian berikut dengan menuliskan langkahnya. Ini nomor 1 sampai 6, cara mengerjakannya harus dengan cara porogapit ya. Jadi kalian tulis 4 dibagi 7. Oke? Dibagi 7. Paham ya? Nah, cara mengerjakannya gimana? Seperti contoh yang sudah diajarkan. Oke? Contohnya contoh yang seperti Pak Sul ajarkan. 4 dibagi 7 berapa? Oh, tidak bisa. Kalau begitu 7 dikali berapa yang hasilnya bisa kurang dari 0, kurang dari 4. Hasilnya adalah 0. 0 kali 7 sama dengan 0. Kita kurangkan 4 turun karena 4 kurangi 0 hasilnya 4. 4 dibagi 7 bisa? Oh, tidak bisa. Kalau gitu kita turunkan angka 3. Nah, 43 dibagi 7 sekarang. 7 dikali berapa hasilnya bisa mendekati 43? Hasilnya adalah 6 ya. 6 dikali 7 hasilnya berapa? 6 dikali 7 hasilnya kita tulis di sini 42. Oke. Nah, 43 dikurangi 42 hasilnya 1. Nah, 1 bisa dibagi 7 tidak bisa, maka 4-nya turun. Oke. Nah, 14 bagi 7 berapa? Oh iya, pas. 14 bagi 7 itu sama dengan 2. Oh, karena 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Maka ini dikurangkan menjadi hasilnya 0. Kalau sudah 0 maka pembagiannya selesai, udah tuntas. Oke. Lalu tulis jawabannya di yang disediakan. Paham ya? Nah, kalian lanjutin nomor 2 sampai 6 seperti yang sudah dicontohkan Pak Sul. Yang rapi ya nulisnya. Selanjutnya halaman 108. Pelajaran matematika. Ini soal cerita ya. Kalau tadi soalnya langsung, ini soal cerita. Ibu memerlukan 125 liter air bersih untuk 5 hari. Berapa kebutuhan air bersih untuk setiap harinya? Jadi dalam 5 hari itu totalnya 125 liter. Kira-kira berapa kalau itu selama 5 hari ya? Berarti berapa setiap harinya? Nah, caranya gimana? 125 tinggal dibagi dengan 5 hari. Nanti ketemu perhariannya berapa. Cara ngerjakannya tidak boleh langsung jawabannya, tapi harus dengan cara bersusun. Pak, nggak muat tempatnya, taruh di bawah boleh. Nomor 1 contohnya kayak gini. 125 dibagi dengan 5. 1 bagi 5 berapa hasilnya? Nggak bisa. Kita kalikan 0 supaya dia nanti bisa seperti ini. Oke. 1 bagi 5 nggak bisa. 5 dikali berapa hasilnya bisa mendekati 1? Oh, dikali 0. Kita kurangkan seperti cara yang sudah dijelaskan. 1 bagi 5 nggak bisa. Kita turunkan angka 2. Nah, 12 bagi 5 berapa? Oh, ini hasilnya 2. Oke. Yang mendekati angka 12 itu adalah dikalikan 2. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 berapa? Oh, 10. Kita tulis di sini. Ya. Nah, 12 kurangi 10 hasilnya berapa? 2 kurangi 0, 2. 1 kurangi 1, 0. 0-nya nggak usah kita anggap. 0-nya kita hilangkan aja boleh. Lalu 2 bagi 5 tidak bisa. Kita turunkan angka 5. Oke.
25 dibagi 5 berapa? Oh, hasilnya 5. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 kurangi 25 hasilnya 0. Nah, jadi hasilnya adalah 25 liter satu per hari. Oke. Kerjakan caranya penyusun porogapetnya di bawah ini ya, supaya nanti saya bisa ngoreksi cara ngerjakannya. Kuncinya untuk bisa porogapet adalah kalian harus hafal perkalian 1 sampai 10. Oke. Minta tolong sama orang tuanya untuk menyimak hafalan 1 sampai 10. 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3 ya, sampai perkalian 10. Nanti kalau sudah hafal kalian insya Allah bisa mengerjakan ini dengan mudah. Kalau belum hafal perkalian, wah pasti nanti bakal sulit ngerjain cara pembagian seperti ini. Oke? Kalau begitu selamat mengerjakan, selamat belajar, dan saya minta mohon untuk dihafalkan perkaliannya. Oke? Dihafalkan perkaliannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.